Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah remaja putri yang belum mendapatkan menstruasi ini perlu diterapi atau tidak? Atau cukup dibiarkan secara alamiah dan nantinya menstruasi akan datang dengan sendirinya? Atau apakah seorang perempuan usia produktif yang tiba-tiba menstruasinya berhenti, ini perlu mendapatkan terapi? Tentu semuanya perlu mendapatkan terapi karena berbagai macam alasan. Dan secara umum, amenorea yang terjadi pada pasien, baik itu remaja putri ataupun perempuan usia produktif, ini akan mengakibatkan berbagai macam gejala kesehatan lainnya yang mungkin saja nanti akan memperburuk kualitas hidup pasien. Bagaimana dengan terapinya? Terapi amenorea sangat tergantung dari usia pasien yang mengalaminya, dan juga sangat tergantung dari faktor-faktor yang menyebabkan mengapa seorang pasien tersebut mengalami amenorea. Dan ini membutuhkan diagnosa yang komprehensif yang dilakukan oleh dokter di suatu rumah sakit, sehingga nantinya dapat dipilihkan terapi yang tepat untuk pasien. Simak terus ya. Buat yang baru mampir, silahkan subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang udah subscribe, silahkan simak video ini dengan baik, ya, agar memperoleh pemahaman yang utuh. Seperti yang saya katakan tadi, terapi amenorea pada seorang pasien itu sangat bervariasi, sangat ditentukan oleh usia penderitanya, dan tentu saja hasil diagnosis yang memastikan penyebab amenorea tersebut pada pasien. Kemudian terapi apa yang dipilih, apakah hanya cukup dengan obat-obatan saja? Ini sangat tergantung dari tujuan terapi pada masing-masing pasien, dan mungkin tujuan ini berbeda. Mari kita lihat terlebih dahulu tujuan terapi amenorea pada remaja putri. Setidaknya bagi remaja putri yang telah berusia 14 tahun atau lebih dan belum mengalami menstruasi, tentu terapi harus diberikan untuk banyak tujuan. Yang pertama, paling tidak adalah tujuan secara psikologis. Kita tahu bahwa mungkin remaja putri akan membanding-bandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya. Teman-temannya udah mengalami menstruasi dan sudah tumbuh sebagai seorang wanita cantik dengan tubuh perempuan yang ideal, sementara dirinya belum. Nah, ini tentu saja akan mengakibatkan masalah psikologis pada remaja putri yang mengalami amenorea. Nah, terapi ini diarahkan untuk mendorong terjadinya menstruasi dan perkembangan fisik serta terbentuknya tanda-tanda seksual sekunder pada remaja putri yang mengalami amenorea tersebut. Kemudian lebih jauh lagi, terapi juga bertujuan untuk mengembalikan kadar estrogen pada rentang normalnya, di mana estrogen di dalam tubuh ini sangat diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan tulang pada remaja putri. Dan kita semua tahu bahwa pertumbuhan fisik seorang perempuan ini berlangsung pada saat remaja, pada saat masa-masa puber. Perkembangan tubuh yang pesat terjadi pada usia remaja. Dan selanjutnya, dengan terjadinya menstruasi, ini juga bisa memastikan dan meyakinkan pasien, terutama orang tuanya, bahwa anaknya memiliki tingkat kesuburan yang baik, sehingga kalau menikah nanti sangat diharapkan untuk bisa mempunyai keturunan. Sementara itu, tujuan terapi amenorea pada perempuan dengan usia produktif yang mengalami amenorea sekunder ini jauh akan lebih banyak lagi. Di antaranya adalah, yang pertama tentu saja mengembalikan siklus menstruasi pada rentang normal. Apalagi jika perempuan tersebut masih berusia muda, misalnya di bawah 30 tahun atau 35 tahun, yang mungkin juga masih memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan lagi. Sehingga fungsi dari terapi amenorea sekunder pada perempuan usia subur tentu saja adalah mengembalikan siklus menstruasi dan kesuburan. Kemudian tujuan terapi berikutnya adalah untuk menjaga tingkat kerapatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang.
Seperti yang saya katakan tadi bahwa kadar estrogen yang cukup di dalam tubuh ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Seorang perempuan yang telah memasuki usia menopause, ini kadar estrogennya akan berkurang dan selanjutnya akan memicu terjadinya pengeroposan tulang dan osteoporosis. Tujuan terapi amenorrea sekunder pada perempuan usia subur lainnya adalah tentu saja untuk menghindari rasa sakit pada saat berhubungan seksual. Hal ini disebabkan karena rendahnya kadar estrogen dan progesteron berpotensi untuk mengurangi sekresi cairan pada organ reproduksi perempuan, terutama pada saat akan melakukan hubungan suami istri. Secara umum, tata laksana terapi amenorrea baik itu pada remaja putri ataupun perempuan usia subur ini dapat dilihat pada diagram berikut ini. Dan mari kita bahas terlebih dahulu tata laksana terapi amenorrea pada remaja putri. Seperti yang saya katakan tadi, tata laksana terapi amenorrea sangat tergantung dari penegakan diagnosis yang tepat dan usia pasiennya. Pada remaja putri yang memiliki luas permukaan tubuh yang sangat rendah, misalnya pada atlet perempuan yang berlatih sangat keras, maka terapi nutrisi adalah terapi yang paling tepat untuk dilakukan. Tentu saja pasien harus mulai mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan, mengurangi latihan, dan didorong untuk makan makanan yang bergizi yang mampu mempercepat pertumbuhan fisik dan mungkin berbagai terapi psikologis lainnya. Remaja putri yang menerapkan pola diet ketat ini juga harus mulai melonggarkan dietnya, memacu tubuhnya untuk bisa berkembang terlebih dahulu. Dengan peningkatan berat badan yang cukup, ini juga akan segera dapat memicu terjadinya menstruasi. Jika terapi tersebut efektif, maka pasien tidak perlu mendapatkan terapi obat-obatan. Akan tetapi, jika terapi nutrisi, peningkatan berat badan, kemudian terapi psikologis tidak mampu meningkatkan luas permukaan tubuh pasien dan tidak juga mendorong terjadinya menstruasi, maka baru diperlukan terapi obat-obatan. Nah, terapi obat yang dapat digunakan pada remaja putri ini adalah terapi dengan menggunakan hormon kontrasepsi oral, ya, seperti pil KP yang mengandung estrogen dan progesteron. Obat lain yang dapat digunakan adalah konjugat equinin estrogen atau estradiol patch, ya, suatu sediaan transdermal yang mengandung estrogen, di mana estrogen nanti akan dihantarkan ke dalam peredaran darah secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan obat ini mungkin bisa digunakan 1 kali 3 hari, ditempelkan pada area-area tertentu yang mensuplai hormon estrogen dari luar. Penggunaan oral kontrasepsi dan terapi hormonal lainnya akan mengembalikan atau meningkatkan kadar estrogen pasien ke level normalnya, dan ini juga akan menekan kadar FSH dan LH dengan tujuan akhir adalah kadar estrogen dan progesteron pasien berada pada rentang normalnya sesuai dengan siklus bulanan kadar estrogen dan progesteron. Hal ini diharapkan dapat memicu terjadinya ovulasi dan menstruasi. Rekomendasi dosis dan penggunaannya dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Silakan pause dulu untuk bisa mengamati dan memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Hormon kontrasepsi oral ini tentu saja baru bisa didapatkan setelah pasien melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, dan dokter selanjutnya akan meresepkan obat-obat tersebut, dan obat dapat ditebus di rumah sakit atau di apotek. Di apotek biasanya pasien akan diberikan informasi bagaimana cara menggunakan obat, dan selanjutnya disarankan untuk kembali ke dokter untuk pemantauan efektivitas terapi. Efektivitas terapi yang dipantau adalah apakah dengan penggunaan obat tersebut selama 2 bulan telah mampu memicu terjadinya menstruasi. Apakah telah mampu memicu terjadinya menstruasi pada pasien. Dan seandainya pengobatan tersebut belum dapat mencapai target terapi, yaitu terjadinya menstruasi pada pasien, maka selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dosis dan mungkin juga dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari pengobatan lainnya. Jadi pasien yang telah mendapatkan pengobatan dengan kontrasepsi oral atau konjugat equinin estrogen dan atau ethinyl estradiol patch ini harus kembali ke dokter untuk menceritakan hasil terapi yang dialaminya, sehingga nantinya dokter akan memutuskan apakah pengobatan ini diteruskan atau diganti. Itu tadi adalah terapi amenorrea primer pada remaja putri.
Dan sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana tata laksana terapi pasien yang mengalami amenorrea, tetapi ini disebabkan karena gangguan hormonal, tepatnya adalah hiperprolaktinemia. Seperti yang telah saya katakan pada video pembelajaran sebelumnya, amenorrea ini bisa disebabkan karena tingginya kadar prolaktin di dalam darah akibat adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, di mana kelenjar tersebut mensekresikan kadar prolaktin yang sangat tinggi dan berdampak pada tertundanya atau berhentinya menstruasi pada seorang perempuan. Kondisi ini disebut dengan hiperprolaktinemia. Nah, jika diagnosa tersebut telah ditetapkan oleh dokter bahwa amenorrea pasien ini disebabkan oleh hiperprolaktinemia, maka terapi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan obat-obatan. Obat yang dapat digunakan untuk hiperprolaktinemia ini adalah ada dua macam. Yang pertama adalah bromokriptin. Bromokriptin ini adalah suatu agonis reseptor dopamin di otak, terutama pada area yang mengatur pusat pengaturan kelenjar endokrin dan hormon. Dopamin akan mengaktifkan reseptor dopamin di otak, dan ini akan mengakibatkan kelenjar pituitari akan menghentikan sekresi dopamin, dan ini diharapkan dapat mengurangi kadar dopamin di dalam tubuh secara keseluruhan. Dengan berkurangnya dopamin, ini diharapkan akan memicu kelenjar pituitari untuk dapat mensekresikan kadar FSH dan LH dalam jumlah yang cukup, yang nantinya akan direspon oleh ovarium untuk memproduksi dan mensekresikan hormon estrogen dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga diharapkan pasien segera akan mengalami menstruasi pada periode berikutnya. Selain bromokriptin, agonis dopamin yang digunakan untuk amenorrea yang disebabkan oleh hiperprolaktinemia ini adalah carbegolin, ya. Carbegolin ini memiliki mekanisme kerja yang sama dengan bromokriptin. Nah, parameter laboratorium apa saja yang akan dipantau selama pasien menjalankan terapi dengan bromokriptin atau carbegolin ini dalam pengobatan amenorrea? Sebelum memulai terapi, dokter harus betul-betul menegakkan diagnosa, terutama kadar prolaktin pasien, dan dipastikan kadar prolaktin ini memang sangat tinggi di dalam tubuh pasien. Selanjutnya, setelah pasien mendapatkan pengobatan dengan bromokriptin atau carbegolin selama 1 minggu, maka pasien harus kembali melakukan pemeriksaan kadar hormon prolaktinnya. Dan pemeriksaan ini dilakukan setiap minggu untuk melihat respon terapi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk penyesuaian dosis bromokriptin atau carbegolin untuk periode pengobatan berikutnya. Jika kadar hormon prolaktin ini masih tinggi dan pasien belum mengalami menstruasi, maka dokter akan meningkatkan dosis obat tersebut, ya. Nah, peningkatan dosis ini akan terus dilakukan sampai nanti pasien mengalami menstruasi. Dan ketika pasien telah mengalami menstruasi, maka akan ditetapkan dosis carbegolin atau bromokriptin yang tetap untuk pengobatan 6-12 bulan berikutnya. Selanjutnya kita bahas pengobatan amenorrea sekunder yang disebabkan oleh penyakit polycyclic ovarium syndrome atau yang disingkat dengan PCOS. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab dari amenorrea sekunder pada perempuan usia subur adalah PCOS ini atau polycyclic ovarian syndrome. Sindrom ini merupakan gangguan hormonal yang terjadi pada perempuan yang disebabkan karena ovarium terlalu banyak memproduksi hormon androgen berupa hormon testosteron. Pada perempuan, sebenarnya ovarium itu masih mampu memproduksi testosteron untuk keperluan tubuh, tetapi kadarnya tidak sebanyak pada laki-laki. Kalau laki-laki, testosteron ini diproduksi paling banyak di kelenjar testis. Perempuan juga membutuhkan testosteron ini ya untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya mungkin adalah untuk gairah dan semangat. Akan tetapi jika terjadi suatu kelainan di mana kelenjar ovarium memproduksi hormon testosteron dalam jumlah yang sangat banyak, maka pasien akan mengalami apa yang disebut dengan polycyclic ovarian syndrome. Tingginya kadar androgen atau hormon testosteron di dalam darah ini akan menekan hipotalamus dan pituitari dalam mensekresikan
gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone yang nantinya akan mengakibatkan ovarium tidak mampu memproduksi dan mensekresikan hormon estrogen dalam jumlah yang cukup. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya amenorrea pada pasien yang mengalami amenorrea sekunder. Rendahnya kadar estrogen pada perempuan yang mengalami PCOS ini akan memicu banyak keluhan. Ya, di antaranya adalah hot flash, di mana perempuan tersebut akan sering merasa kepanasan walaupun dalam suasana atau iklim yang tidak panas. Selain itu, umumnya perempuan yang mengalami PCOS ini juga akan mengalami berbagai macam gejala yang terkait dengan tingginya kadar testosteron di dalam tubuhnya. Di antaranya adalah tumbuhnya bulu-bulu di dada dan di wajah, kemudian jerawat yang cukup parah, dan perempuan tersebut akan cenderung mengalami kebotakan ya, seperti umumnya pada laki-laki dengan usia 45 tahun ke atas ya, sudah mulai botak. Dan ada hasil penelitian terbaru yang mengatakan tubuh pasien yang mengalami PCOS ini disebabkan karena adanya resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin ini diartikan sebagai tidak beresponnya reseptor insulin atau tidak pekanya reseptor insulin untuk bisa diaktifasi oleh insulin. Resistensi insulin ini akan mengakibatkan glukosa dalam darah banyak tidak masuk ke dalam sel, yang mengakibatkan adanya feedback negatif pada pankreas untuk selalu mensekresikan insulin dalam jumlah banyak, sehingga akan mengakibatkan hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ini akan mengakibatkan banyak sel lemak yang akan terdegradasi dan mengakibatkan banyaknya akumulasi lemak di dalam tubuh, sehingga penderita PCOS ini umumnya akan memiliki tubuh yang gemuk. Sehingga penderita PCOS ini ditandai dengan berat badan yang berlebihan. Hiperinsulinemia juga akan mengaktifkan suatu enzim yang diproduksi oleh ginjal, sehingga enzim ini akan merubah proses sintesis estrogen ke arah produksi hormon androgen. Sehingga penderita PCOS ini akan memiliki kadar estrogen yang rendah dan selanjutnya memiliki kadar androgen yang tinggi, atau disebut juga dengan hiperandrogenomia, yang mana kedua kondisi ini akan menurunkan kesuburan penderita PCOS, dan efek lainnya adalah akan menghentikan terjadinya menstruasi atau menstruasinya tidak teratur. Oleh karena itu, tata laksana terapi dari amenorrea yang disebabkan oleh penyakit PCOS ini disesuaikan dengan patofisiologi penyakit. Ada dua jalur tata laksana terapi amenorrea pada perempuan yang mengalami PCOS. Dan ini dilihat dari keinginan pasien tersebut. Apakah pasien tersebut masih menginginkan kehamilan atau mempunyai keturunan suatu saat nanti atau tidak. Terapi untuk melancarkan menstruasi pada pasien PCOS yang masih menginginkan kehamilan ini dimulai dari penurunan berat badan terlebih dahulu. Karena tadi karakteristik dari pasien PCOS ini adalah adanya berat badan berlebih. Nah, untuk menstabilkan kadar hormon estrogennya, ini dimulai dengan pemberian obat yang mampu mengurangi atau menghilangkan keadaan resistensi insulin, yaitu dokter akan meresepkan metformin pada pasien. Metformin ini adalah obat anti diabetes oral yang umumnya digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pasien diabetes. Efek utama dari metformin ini adalah menurunkan keadaan resistensi insulin, yang akan mengakibatkan reseptor insulin pasien ini akan menjadi lebih peka dan selanjutnya akan menginduksi terjadinya perpindahan glukosa darah ke dalam sel. Dengan berkurangnya kadar insulin di dalam darah, ini juga akan menghentikan produksi asam lemak bebas yang berlebihan tadi, dan juga akan mengurangi produksi androgen atau testosteron yang berlebihan pada ovarium. Sementara itu, efek lain yang akan terjadi adalah adanya shifting dari produksi hormon androgen ke hormon estrogen, dan diharapkan meningkatnya kadar estrogen dan menurunnya kadar testosteron di dalam sirkulasi darah pasien ini akan mengembalikan kesuburan dan memperlancar siklus menstruasi pasien.
Kesuburan pasien ini juga dapat ditingkatkan dengan penambahan clomifencitrat, suatu obat yang terkenal untuk meningkatkan kesuburan seorang perempuan. Clomifencitrat akan beraksi sebagai antagonis reseptor estrogen pada hipotalamus, sehingga hipotalamus akan selalu menganggap kadar estrogen pasien berada dalam kadar yang rendah. Dampaknya adalah hipotalamus akan banyak memproduksi hormon gonadotropin releasing hormone yang selanjutnya akan direspon oleh kelenjar pituitari dalam memproduksi dan mensekresikan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Dan diharapkan dengan meningkatnya kadar FSH dan LH ini akan direspon oleh ovarium untuk lebih banyak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dosis metformin untuk pengobatan PCOS dalam rangka mengembalikan kesuburan seorang perempuan ataupun memperlancar menstruasi adalah 500 mg 3 kali sampai 4 kali sehari. Dan efek terapi obat ini akan dipantau dalam 3 sampai 6 bulan pengobatan. Apakah pengobatan dengan metformin ini telah mampu memulai kembali menstruasi pada pasien dengan PCOS dan ovulasi dapat berlangsung dengan baik, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan pada pasien. Satu parameter lagi yang perlu dipantau dalam penggunaan metformin adalah fungsi ginjal pasien, karena obat ini memiliki risiko efek samping yang cukup tinggi pada penurunan fungsi ginjal. Jadi dalam 3 bulan sampai 6 bulan pengobatan maka akan dilakukan pengecekan fungsi dari ginjal pasien, dan apabila terjadi penurunan fungsi ginjal maka penggunaan metformin dapat dihentikan untuk sementara, dan setelah fungsi ginjal pasien normal kembali maka obat ini bisa digunakan kembali untuk meningkatkan kesuburan dan memperlancar siklus menstruasi pasien. Nah, sekarang bagaimana dengan pengobatan amenorrhea pada pasien dengan PCOS yang telah tidak ingin punya anak lagi atau tidak menginginkan kehamilan? Secara prinsip hampir sama. Yang pertama adalah pasien harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu, dan sejalan dengan itu pasien juga akan menggunakan metformin sebagai terapi utama untuk menghilangkan keadaan resistensi insulin dan hiperinsulinemia. Nah, pengobatan tambahan pada pasien yang tidak menginginkan kehamilan ini adalah dengan hormon oral kontrasepsi yang mengandung progesteron, di mana progesteron ini juga memiliki efek sebagai antiandrogen. Jadi bedanya di sana. Bagi pasien yang masih menginginkan kehamilan, maka pengobatan ditambah dengan obat peningkat kesuburan seperti clomifencitrat tadi. Dan bagi pasien yang tidak menginginkan kehamilan atau punya keturunan lagi, maka obat tambahannya adalah hormon kontrasepsi oral yang mengandung progesteron. Jelas ya bedanya? Selama pengobatan amenorrhea, baik itu amenorrhea primer ataupun sekunder, maka ada pengobatan penunjang atau tambahan yang perlu diperhatikan oleh dokter untuk pengobatan pasiennya. Bagi Anda yang apoteker mungkin juga bisa mengevaluasi resep yang ditulis oleh dokter, dan jika seandainya belum ada pengobatan tambahan ini, maka ini bisa didiskusikan lebih lanjut dengan dokter atau dengan pasien. Karena dengan obat tambahan atau penunjang ini akan mencapai tujuan pengobatan lainnya. Pada pasien amenorrhea ini umumnya terjadi penurunan kadar estrogen yang akan memiliki risiko terjadinya penurunan kepadatan tulang dan memicu terjadinya osteoporosis pada pasien yang berusia lanjut ya, seperti pada usia 40 tahun. Kalau pada remaja, ini umumnya terjadi adalah berkurangnya kepadatan tulang karena pada masa usia tersebut terjadinya pembentukan dan pertumbuhan tulang untuk perkembangan fisik. Nah, obat penunjang yang saya maksud di sini adalah vitamin D dan suplemen kalsium. Dalam literatur buku Pharmacotherapy Pathophysiology Approach edisi 10 tahun 2017 atau mungkin yang dikenal dengan buku Dipiro, pemberian kalsium dan vitamin D ini wajib diberikan pada setiap pasien yang sedang mendapatkan terapi untuk pengobatan amenorrhea ini. Jadi wajib hukumnya diberikan pada semua pasien, baik itu pasien yang masih berusia remaja atau perempuan dengan usia produktif yang mengalami amenorrhea.
Demikian tadi tata laksana terapi amenorrea, baik itu pada remaja putri, pasien dengan gangguan hormonal seperti hiperprolaktinemia, dan pasien dengan PCOS. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan menjadi bekal bagi Anda dalam membantu terapi pasien yang mengalami amenorrea, sehingga terapi tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu mengembalikan siklus menstruasi pasien ke siklus normalnya dan berbagai macam tujuan terapi lainnya. Mudah-mudahan paham. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.